Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Sabtu pagi ini tanggal 13 Mei 2023. Kita bersyukur karena hari kita senantiasa disertai Tuhan. Tanggal demi tanggal, tiap menit, tiap detik, tiap saat, senantiasa Tuhan bersama kita. Asal kita mau dipimpin sama Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Selalu setiap minggu begitu cepat. Sabtu minggu lalu saya sudah berkata, besok hari Minggu harinya Tuhan. Sekarang Sabtu lagi, besok hari Minggu. Dengan semangat yang tinggi, kita mau mencari Tuhan. Sebab mencari Tuhan berarti mencari masa depan. Masa depan di dalam Yesus adalah masa depan yang penuh harapan di dalam Dia. Oleh itu mari kita senantiasa mau melangkah bersama dengan Tuhan. Serahkan semua beban, problem, persoalan kita, rancangan kita di dalam tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan akan menyertai kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal Sulaiman 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Oleh itu mari kita mau mencari Tuhan. Kita mau tumakan Tuhan di atas segala galanya. Samanya Yesus satu-satunya sebagai pusat hidup kita, sentral hidup kita, yang punya kendali atas segala galanya. Bersama dengan Dia kita sanggup melakukan perkara yang besar. Serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Sesuai dengan pujian saya, Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, kau Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Ayub 8 ayat 6 dikatakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau. Amin. Haleluya. Dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, kau Tuhan sudah buka jalan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kesempatan kita mencari Tuhan. Sepanjang Yesus satu-satunya pengharapan kita, sumber kekuatan kita. Bapak Ibu bisa punya pengalaman apapun, tapi pengalaman tanpa Yesus akan gagal. Seandainya berhasil yang semu, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu marilah kita setelah tidak merendahkan hati kita kepada Tuhan, serahkan semua persoalanmu ke dalam tangan Tuhan.
Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang. Amin. Kita mencari Tuhan, serahkan, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu. Amin. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku, Tuhan Yesus maha sempurna, Tuhan Yesus yang sangat ku cintai. Amin. Haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, mataku, pikiranku, dan hatiku sebentar membaca firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ku taruh dalam hatiku Bapa. Amin. Haleluya. Ampuni semua dosa salahku, sucikanlah hidupku Bapa. Aku mau seperti Engkau ya Yesusku. Kami percaya malam hari malam yang diberkati Tuhan. Pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Malam diberkati, pagi diberkati. Apapun keadaan kami diberkati, karena penyertaan Tuhan Yesus bersama kami. Terima kasih Tuhan. Berfirman pagi ini Bapa, sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, Sabtu pagi ini, Engkau sendiri yang melangkah bersama kami. Tuntun Bapa, apa yang dah kami kerjakan, rencanakan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Biar kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 11 Mei 2023. Besok hari Minggu, harinya Tuhan tanggal 14 Mei. Waktu begitu cepat. Terus kita melangkah bersama dengan Tuhan. Besok hari Minggu, setiap kita Bapak Ibu mari ke gereja, semua beribadah kepada Tuhan, memuji akan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan tema pada pagi hari ini, beginilah firman Tuhan apabila Ia membuka,
tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak yang dapat membuka. Sebabnya Tuhan Yesus yang punya segala-galanya, saudara. Ya, sentralnya Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan jadi pusat dalam kehidupan kita. Dan serahkan semua persoalan pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman tadi sudah saya baca Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan ia akan bertindak. Artinya kita fokus kepada Tuhan. Jadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Bukan masalah, bukan kekhawatiran. Itu menjadi pusat perhatian kita. Tapi yang menjadi pusat kita, tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Nabi Yesaya pasal 22 ayat 15 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang, yang akan menanggung engkau, memegang engkau dengan kuat-kuat, dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal berapa kereta kemuliaan. Disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Jadi di sini saudara, kalau kita lihat ini Sebna itu pengurus istana saudara. Dia sombong, dia tidak rendah hati. Makanya penting saudara, orang kalau sombong, tinggi hati akan jatuh. Sebna ini tertulis di dalam 2 Raja pasal 18. Ini ada kitab Sebna ya. 2 Raja pasal 18 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asap, bendahara negara. Jadi Sebna ini sombong. Dia senantiasa tidak pernah berdoa, bertindak apapun senantiasa menggunakan. Padahal dia posisinya sebagai kepala istana memang. Tapi karena sombong Tuhan tidak berkenan, maka akan diganti dengan namanya Eliakim bin Hilkia. Karena Tuhan berfirman di ayat 19, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Coba ini saudara. Semua maka kita belajar di sini tak takut sama Tuhan. Semua jabatan sementara. Lihat itu Raja Saul. Raja Saul itu kalau kita baca di 1 Samuel pasal 15-16, ya, dia tuh dipilih sama Tuhan untuk menjadi raja pertama kali untuk bangsa Israel. Dipilih sama Tuhan. Tapi Saul mengkhianati Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Dia diperintahkan semua raja-raja, namanya Raja Agag Amalek itu harus dibunuh. Tidak boleh ada diambil barang-barang yang gemuk-gemuk oleh Raja Saul, diambil. Dia melanggar perintah Tuhan. Jadi Tuhan tidak senang kalau sampai kita melanggar firman. Sama juga dengan kehidupan kita. Jangan pernah melanggar firman. Karena melanggar firman itu dosa, saudara. Jadi kalau kita baca di dalam 1 Yohanes, definisi dosa ada pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Oleh itu mari saya mau baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi setiap pelanggaran firman Tuhan, apalagi sombong itu kebencian Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 6, Allah membenci orang congkak, tapi dia mengasihi orang rendah hati. Maka melalui firman Tuhan ini, belajar kita untuk hidup rendah hati. Ya, Tuhan berkata di ayat yang ke-20, maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas baunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayat 7. Firman Tuhan juga sama, saudara. Wahyu pasal 3 ayat 7 dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak dapat membuka. Artinya Tuhan yang punya otoritas penuh.
yang punya kuasa penuh di tangan Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa mengerti akan firman Tuhan supaya kita tidak salah langkah, tidak ngawur langkah kita, tapi lebih bagus kita rendah hati. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan buka jalan. Asal kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan seperti Setna, jangan seperti orang fasik, jangan seperti mereka yang ada di Mesir, di dunia ini. Mereka bertindak tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, senantiasa bertindak sendiri. Oleh kata firman Tuhan katakan di ayat 23, aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya, dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkara yang kecil dan piring pasu sampai perut belanga. Maka pada waktu itu demikian firman Tuhan semesta alam, gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya. Kalau Tuhan yang mengatakannya, Tuhan yang perintahkan, selesai saudara. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Engkau ya Tuhan, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Itu firman Tuhan. Tertulis pula di dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Amin. Takut kita kepada Tuhan, sudah. Maka melalui firman-firman ya yang selalu kita dengar, mengubah paradigma kita. Jauhlah kesombongan, jauhlah dari hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi belajarlah Yesus lemah lembut dan rendah hati. Milikilah sifat rendah hati dan milikilah sifat taat, maka Tuhan akan berkati setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu mari di pagi ini yang indah ini, sebelum kita melangkah, datanglah kepada Yesus, berserah kepada Tuhan, rendahkan diriku di hadapan Tuhan, dan serahkan semua perencanaan kita di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah bertindak sendiri, tapi bertindak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan, dan berkatalah, biar kehendak-Mu Bapa yang jadi dalam hidupku, maka Tuhan akan buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, berkenan kepada Tuhan, ku yakin Tuhan buka jalan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa besok hari Minggu semua kita beribadah kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupmu, hidupku diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.